Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dosen, selamat malam rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama basic data, yaitu membuat entity relationship diagram ERD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Rui Agung Kurniawan dengan NIM 05577426. Prodi kami ialah sistem informasi dari UT Purwokerto. Nah, di sini ada kasus, yaitu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Jadi di sini kasusnya ialah di rumah sakit, bahwasanya pasien akan berobat di rumah sakit tersebut, dan apa sih langkah-langkah berikutnya. Jadi soalnya adalah dari kasus tersebut buatlah entity relationship diagram ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Di sini ada identifikasi entitas, yaitu ada berapa langkah, yaitu ataupun ini dokter, yang kedua pasien, yang ketiga pendaftaran atau administrasi, yang keempat pemeriksaan, dan kelima itu resep. Ini menentukan atribut. Yang pertama dokter. Di sini ada ID underscore dokter dalam kurung PK, nama spesialis, nomor telepon atau telepon. Nomor 2 pasien, ID pasien, PK, nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Nomor 3 pendaftaran dengan ID pendaftaran dalam kurung PK, tanggal pendaftaran, ID pasien atau dalam kurung PK. 4 pemeriksaan, ID periksa dalam kurung PK, tanggal pemeriksa, ID dokter dalam kurung FK, ID pasien dalam kurung FK, keluhan, diagnosis. Yang 5 ID periksa atau dalam kurung PK, tanggal periksa, ID dokter dalam kurung FK, ID pasien dalam kurung PK, keluhan, diagnosis. Yang selanjutnya ialah menentukan relasi dan struktur ERD. Sebelum itu kita harus memahami kasus di dalam tugas ini, yaitu rumah sakit memiliki banyak dokter. Jadi setiap rumah sakit itu ada banyak sekali dokter spesialis. Di setiap dokter tersebut menangani banyak pasien, dan pasien harus mendaftar terlebih dahulu sebelum diperiksa ya. Jadi itu pasien harus ke administrasi dulu, lalu data pasien diserahkan ke dokter untuk diperiksa. Kemudian pasien bisa diperiksa oleh lebih dari satu dokter sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien. Setelah diperiksa, dokter akan membuat resep obat yang akan diserahkan kepada si pasien. Jadi pasien mendaftar ke pendaftaran. Satu pasien bisa mendaftar berkali-kali. Yang kedua, pendaftaran menghasilkan pemeriksaan kepada dokter. Satu pendaftaran atau satu kali pemeriksaan awal. Pemeriksaan melibatkan dokter. Satu pemeriksa bisa ditangani beberapa dokter. Konsultasi bersama, satu dokter bisa menangani banyak pemeriksa. Relasinya itu M2M, pecah menjadi pemeriksaan dokter jika perlu. Pemeriksa menghasilkan resep. Satu pemeriksa bisa menghasilkan banyak resep. Jadi di sini ada alur sistem, yaitu pasien datang melakukan pendaftaran. Yang kedua, data pasien sistem masuk. Pasien diperiksa oleh satu atau lebih dari dokter. Terus selanjutnya setiap pemeriksa dicatat dan diperiksa.
Dari pemeriksaan tersebut bisalah dibuat untuk resepnya, dan resep itu akan diberikan kepada pasien. Di sini saya sudah membuat alur DROIO-nya di sini. Jadi itu dari pasien itu sudah ada ID pasien, tanggal lahir, alamat nama pasien, pendaftaran, tanggal pendaftaran, ID pasien, terus dokter, ID dokter, spesialis, nama dokter, terus ID resep, dalam resep, ID pemeriksa, obat, dosis, dan pendaftaran, ID resep, dosis, obat, dan pemeriksa. Perlu diketahui sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk PowerPoint. Jadi rumah sakit itu ada banyak dokter spesialis ya. Di sini ada pasien. Yang pertama itu akan mendaftar. Jadi pasien ini akan mendaftar dulu di sini. Jadi sebentar. Dari sini pasien mendaftar ke pendaftaran dulu. Jadi di tahapannya itu pasien ke pendaftaran dulu. Di sini kita akan membuat melakukan pendaftaran. Nah, dari pendaftaran akan dilanjutkan ke dokter data yang sudah diterima. Nah, di sini tahapannya adalah pemeriksaan. Kita buat lagi di sini pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut dokter dapat menyimpulkan penyakit pasien tersebut dan akan diserahkan ke resep. Ini akan membuat menyerahkan. Kemudian dari pasien tersebut akan mendapatkan obat yang akan didapatkan di pendaftaran. Jadi begitu. Mendapatkan obat tersebut. Jadi pasien datang melakukan pendaftaran, data pasien masuk ke sistem. Pasien diperiksa oleh satu atau lebih dokter. Data pemeriksa dicatat di pemeriksaan. Dari pemeriksaan dibawakan resep. Dari resep itu diberikan ke pasien. Jadi seperti ini ya gambarnya. Dari pasien mendaftar dulu. Dari pendaftaran ke dokter, dengan proses pemeriksaan ke dokter. Dari dokter tersebut akan menyerahkan obat ke resep. Nah, nanti resep akan kembali ke pendaftaran atau ini akan mendapatkan
obat ya gitu. Mungkin itu aja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kami kurang berkenan. Terima kasih, selamat malam.